Esnova sekarang bagus ya. Wow. Nine Trade Show 2024, gue nggak nyangka ternyata Nine programnya sekomplit ini ya. Gue ngelihat persiapannya oke banget, hanya untuk mengumumkan apa aja yang bakal mereka rilis nih di 2024. Dan ternyata nggak hanya, ini something banget sih kalau gue ngelihatnya. Kemarin kita udah lihat Ortus seperti apa ya ambisiusnya, dan ternyata Nine nggak mau kalah. Gue ngelihat beberapa line up menarik baru. Terutama dari segi desainnya, Nine tuh nggak pernah mengecewakan gue ya. Dari segi desain cakep banget, dan gue udah ngelirik-lirik ini ada beberapa sepatu yang looknya sangat cakep sekali buat lokal. Kayaknya by design one of the best Nine gitu. Infinity ya, ini dia klaimnya kan buat fast road running. Ini ringan banget. Prediksi gue ini di bawah 300, tapi di atas 200, 250, 207 something-an. Buat fast mungkin iya, tapi butuh break-in dulu ya. Karena kalau menurut gue nih ini cukup proper, cuman kita giniin aja nih kakunya kelihatan ya lentur, tapi agak kaku lah di awal. Jadi prediksi gue mungkin kalian bakal butuh beberapa kilo dulu buat break-in. Enak mungkin ya. Breathability pasti bagus banget, kalian lihat deh ininya ya. Nah ini lubangnya cukup banyak. Terus material apa ya? Jadi gue pikir sih bukan Pebax, foam ya, foam. Oke, fast foam kalau dari Nine ya. Oh, ini nih favoritnya Mas Ranto. Oh, gue ngerti sih enaknya kenapa sih. Lebih nggak butuh break-in. Break-in iya, karena gini, ini tuh rockernya lebih ini ya, lebih agresif. Jadi kalau kalian langsung gitu, langsung berasa lah gitu. Ringannya ini lebih ringan lagi, mungkin sama 200-an gram, lebih kecil tapi angkanya daripada yang tadi. Gue confident sih ini kalau buat dipakai race yang agak jauh, mungkin 5K oke banget, 10K oke, mungkin half marathon oke. Gue nggak bisa ngomong adalah full marathon. Ya. Oh, nah ini baru nih favorit kalian nih ya. Ini komentar gue akan sama kayak Ranhood. Gue berharap sebenarnya bukan plat karbonnya nggak segede ini, karena kena batu gitu, kena kerikil tuh udah pasti, kena aspal tuh udah pasti. Gue ngerti kenapa dilakukan seperti ini untuk mengurangi ini ya, untuk mengurangi bobot. Ayolah, please kompetitor kalian tuh bisa nggak se-expose ini. Yang gue lebih suka itu bagian karetnya itu lebih menyeluruh, lebih banyak. Gripnya ini gue ngerasa ini cukup bagus, sangat proper buat long run, yes of course. Fitnya narrow. Nine itu khasnya memang fitnya narrow karena memang lebih atlet oriented sih kalau boleh jujur ya. Terus breathability ini sangat bagus sekali. Kalian kalau mau lihat ini cakep banget. Feel-nya enak sekali. Yang bagusnya paddingnya tebal. Kalau kaki kalian narrow, kecil, cocok, aman, nggak stiff juga. Jadi ini nggak akan nusuk ke kaki kalian. Ini bukannya udah keluar gitu ya. Enak, oke. Bonding gue yakin biasanya Nine itu nggak akan ada masalah. Konstruksi bonding aman, lemnya aman. Nah ini dia nih. Lu tau lah udah kenapa gue ngambil ini. Mirip sama sepatu favorit gue dulu apa? Iya, kalian semua benar jawabannya. Memang sangat mengingatkan, bukan karena siluetnya aja. Pardon, ini siluet atasnya memang lebih ke Nike, tapi sama-sama knit ya. Ininya elastisnya ya samalah konsepnya gitu ya. Uncaged. Ini gue suka upper kayak gini, kenapa? Kayak slip on soalnya buat kita. Dan plusnya dibanding sepatu favorit gue dulu itu adalah ada di sini nih. Nih, kalian bisa bikin runner's knot. Kalau di sepatu gue yang dulu itu nggak bisa. Kalau ditanya materialnya, jujur ini knitnya nggak segitu enak. Karena ya memang ada harga ada rupa. Tapi ini knitnya apakah durable? Probably yes. Karena apa? Dia tebal juga. Ini bahan yang cukup tough. Jadi nggak usah khawatir sih kalau buat dipakai daily. Fittingnya juga narrow banget, sudah langsung kelihatan. Ini kalau buat kalian pakai di slip-on gini sangat gampang sekali. Ini tipe karet yang kalau gue lihat ya nggak akan cepat melar. Ini cukup oke, cukup nice. Ini ada ini juga nih heel counter di sini. Ini agak kurang stabil tapi lumayan kebantu gara-gara apa? Ininya pendek. Bagian counter ini, terus dia dikunci lagi, ada padding di sini. Masalah dengan ininya kecil itu kebantu dengan kuncian di sini. Jadi kaki kalian memang nggak ketahan sama heel cage-nya, tapi di sininya dijepit lagi nih, diem. Ya, jadi stabil, ya cukup stabil kakinya. Tapi apakah ini sepatu stability? Jawabannya tidak. Ini tuh mungkin lebih ke buat easy, buat ya enak aja
daily ya, jadi daily run yang yang easy, yang nggak terlalu ada target kecepatan gitu ya. Ini oke sekali. Kalian ingat nggak Asics ngeluarin yang warna-warni ya, colorful, playful banget, asik. Nah, ini adalah jawaban Nenten untuk sepatu kayak gitu. Ini warna-warninya cakep kayak es krim pedal pop. Swift Foam, ini one of our favorite sih. Memang di kantor kita pernah nge-review juga kan yang pakai Swift Foam. Jadi bedanya adalah uppernya ya. Waktu itu Futo ya yang pakai ini ya. Futo itu lebih ke buat casual. Yang ini memang bener-bener ya ini sepatu running sih. Breathability-nya jauh lebih bagus. Oke, kalian pasti gak pernah nyadar ini. Coba cek sepatu Nenten kalian. Kalau gue perhatiin, Nenten itu salah satu produsen lokal yang merhatiin mata kaki. Mata kaki kita itu posisi yang dalam dan luar itu beda loh. Nenten itu mulai kayak gitu. Ini bagian dalam dan bagian luar itu beda. Biar apa? Biar mengakomodir si mata kaki kita. Mulai. Udah proper belum? Masih kurang. Tapi ini udah mulai kelihatan nih propernya. Nenten tuh dari dulu tuh kita selalu oke gitu percaya buat trailnya. Trail mereka tuh harganya terjangkau, oke banget. Dan dari segi gigitannya udah cukup dapat. Tapi medannya kayak gimana dulu? Dan medannya se-ekstrem apa? Gue nggak bisa ngomong banyak. Kalau medannya lumayan ekstrim, lumayan berlumpur banget, mungkin ya akan ada sedikit kendala nih. Tapi kita harus ngomong detail itu dengan pengujian, nggak bisa dengan kayak begini aja. Nah, dari informasi yang gue dapatkan, ini tuh didesain untuk trail yang lebih long ya, lebih panjang jaraknya, karena ada cushionnya, jadi kayak kalian nggak terlalu capek lah, lumayan ngeredam juga rasa sakit-sakitnya gitu. Gue percaya sih sebenarnya, tapi ada catatannya. Ini gue percaya sekali kalau sepatu ini tuh butuh break-in sampai enak. Ini akhirnya gue pegang nih. Tadi gue dapat presentasi kalau memang mereka pakai semacam ini ya buat guard-nya. Kalau gue sih lebih ngelihat ini nggak guard banget, tapi ini tuh untuk estetika dan utamanya sebenarnya dia ngejaga structure. Jadi kalau kalian ngelihat kayak begini nih yang di press, ini tuh untuk ngejaga strukturnya biar nggak collapse ya si sepatunya. Nah ini secara ngejaga struktur dapat, tapi diakalin. Kalau biasanya kita lihat yang di press kayak gini tuh sama lah gitu ya, materialnya rata semua. Yang ini di styling kayak apa? Kayak kontur geografis. Jadi cukup menarik. Ini estetikanya cukup menarik ya. Menurut gue oke. Kalau dibilang nge-guard banget kaki dari batu kayak dari ini enggak sih. Menurut gue enggak sampai situ. Padding tebal. Ya, as to be expected, sepatunya agak panas, iya. Yang gue penasaran gimana dengan resistensi terhadap airnya. Gue nggak bisa ngetes karena ini masih sepatu pajangan. Ya, tapi kalau ada kesempatan mungkin gue akan tes. Ini dia nih. Ini versi terbaru daripada Matterhorn. Yuza yang waktu itu kita pernah review ya. Ini oke juga karena lebih mencengkeram ini ya bagian calf-nya. Lebih nge-guard juga dari batu, dari lumpur, lumayan gitu. Ini yang gue suka nih. Ini cakep nih. Tingginya oke, lebarnya juga oke. Menurut gue ini lebih solid buat heel counter mencengkram di belakangnya. Latihan oke, buat trail jarak pendek oke. Terus yang gue lebih suka itu sebenarnya adalah estetikanya, pemilihan warna, tabrak-tabrak polanya. Ya nanti emang selalu berhasil sih kalau buat ini ya, kalau buat visual nggak pernah gagal. Jadi visualnya gue suka rame, tapi kok bisa manis gitu. Branding juga selalu berhasil, selalu oke. Terakhir ini gripnya, tahu-tahunya sama kayak tadi. Gue no objection, sangat cukup dalam lah. Cukup oke, cukup nice. Oke, nih akhirnya ya Porto X punya kompetitor buat recovery. Nah ini yang menarik menurut gue adalah bagian ininya nih, pemisahan foam. Jadi yang ketemu kaki kalian itu yang empuknya, sedangkan foam luarnya itu keras. Jadi dia stabil, ya dia stabil. Nah ininya empuk, ya empuk gitu. Oke. Mau yang mana? Udah dipotong? Bang, ciru yang baru bang, ciru yang baru. Nah ini bos, lebih enak bos. Sneakers culture. Dan ini memang barang yang oke sih kalau menurut gue dibeli ya sebagai barang fashion gitu. Esnova sekarang bagus ya. Wow. Man, soalnya udah improve man. Esnova soalnya udah improve. Nih, Esnova favorit netizen sekarang soalnya udah improve. Man, lo tambah ganteng aja, men. Wah, boleh. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu ya. Jadi nanti ada sepatu khusus juga. Bandung, Bali, Jakarta, Malang. Jadi menarik banget ini. Menurut gue sih memang secara visual lebih spesial. Karena kalau kita lihat gitu ya, yang lain itu semuanya disingkat, Bali tuh nggak disingkat, B-A-L-I. Nah, itu bikin gue langsung set, wah ini cakep nih. Dan faktor cakepnya kalau menurut gue itu ya, ada di hurufnya. Ada huruf B, A, dan L, dan I. Itu dahsyat sih, juara sih kalau menurut gue.
nggak perlu gimana-gimana banget gitu, nggak perlu gimmick. Ini kerasa manis lah. Ya jujur memang feel manisnya itu sama kayak kemarin Adidas sampai repot-repot ngeluarin BALI biar kelihatan keren. Sama ini juga, pakai BALI kelihatan keren. Terima aja emang kenyataannya. Tapi kok warnanya kayak warna kantor gue yang dulu ya, yang gambarnya macan itu. Apakah ada urusan dengan iya. Ya apakah ada urusan dengan yang mengadakan maraton itu ya? Gue nggak ngerti. Masalahnya kuning, hitam. Ada apa ini? Supolis, Bang. Oh iya, bener. Iya, bener. Cocok. Jadi di sini banyak apparel yang lain. Jadi kalau kalian berpikir Nine Ten itu cuma bikin sepatu, nggak. Ada outfitnya yang biar matching lah atas bawah. Biar seperti layaknya coloriculture zaman sekarang yang atas bawah harus seragam gitu kan. Terus yang gue suka ya, secara look, screening. Jujur favorit gue ini, karena gue memang suka atas model kayak begini. Udah gitu lumayan ini gym bagnya juga menarik. Kalau pakai pink gini gue unyu nggak? Apa kayak Kamen Rider dikit? Ini magenta kan? Kayak Kamen Rider dikit kan? Henshin Kamen Rider. Oke. Jadi pertanyaannya, apakah Nine Ten improve atau enggak? Gimana kesimpulan dari sepatu ini? Kesimpulan gue adalah sepatu Nine Ten banyak. Tapi ini hal yang bagus ya, karena saking banyaknya gue percaya there is something for you in Nine Ten gitu. Buat kalian yang reguler atau narrow gitu ya, itu ada size-nya di sini. Apakah improve? Gue ngelihat beberapa sepatu yang pernah kita review improve dari segi visual misalnya, kemudian dari inovasi-inovasi. Gue ngelihat banyak banget tambahan-tambahan inovasi. Gue ngelihat di sini sendal recovery sekarang ada, itu jadi faktor yang cukup mengukuhkan lah Nine Ten sebagai brand yang serius untuk mensupport para pelari di Indonesia gitu ya. Terus kemudian semua kebutuhan lari itu ternyata mereka punya, mulai dari yang daily, yang recovery, yang fast, yang buat race day, semua itu ada. Artinya ya memang komplit gitu, end to end. Mereka tuh udah siap perang sama brand luar saking komplitnya. Dan ini pun ternyata dijawab lewat komunitas. Nah, dengan adanya komunitas ini, mereka tuh dapat feedback dari user tektokan balik sama Nine Ten dan didengerin. Ini kan ciri-ciri brand yang ya gimana gitu ya. Emang kita nggak bisa bilang ini hebat, karena brand yang hebat itu tidak mendengarkan konsumen, menyakiti konsumen, digoreng-goreng influencer gitu. Nah ini kan enggak. Nah artinya ini adalah brand yang mungkin tidak hebat, tidak nomor satu lah, tapi ini brand yang disukai oleh masyarakat. Apalagi gue dapat bocoran tadi, ada satu sepatu yang akan rilis, dan ini sepatu yang bener-bener misterius banget, dan ini mungkin akan jadi salah satu sepatu terbaiknya Nine Ten. Bahkan mungkin salah satu terbaik di lokal ya. Nah kita tunggu aja tanggal mainnya, dan silakan Bang, kita belah sini. Silakan, kita belah sini. Halo. Ini polisi sepatunya. Waduh.